Yes. Kanuni masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa kita mulai ya. Gaptek ketemu gaptek. Gaptek ketemu gaptek, pusing. Orang biasa kantornya di dapur, gimana ya? Megang-megang kompor, tiba-tiba suruh beginian. Kanuni Rosi opening dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat IKASA dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar sore ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini IKASA, dari ketinggian 40 lantai di tengah Jakarta yang habis diguyur hujan dari pagi, semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman sekalian untuk mengikuti acara IG Live IKASA, karena di sini kita akan mengupas habis informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman IKASA sekalian. Bersama saya bukan siahaan ya Kak. Cara IG lagi ini tayangan pertama kita di jam yang dimajukan, karena biasanya setiap minggu kita on air hari Minggu jam 7 malam, tapi karena perubahan cuaca, berubah juga waktunya, jadi kita majukan jam 4 sore. Bersama kita 1 jam ke depan, ada narasumber kakak senior yang jam tayang dan jam terbang untuk masalah populerannya udah TOP BGT banget. Tinggal masaknya aja yang belum di depan mata gitu. Pengen lihat juga. Boleh. Nah, temanya hari ini adalah bisnis kuliner yang menjanjikan di masa pandemi. Nah, teman-teman sahabat IKASA sekalian, mari kita ikuti dan mari kita dengarkan obrolan bincang ngobrol bersama IKASA Live bersama kakak tercinta Kakak Nuni Tita Helu. Silakan Kak. Selamat sore semua teman-teman. Selamat sore juga adik cantik yang hostnya hari ini. Dadakan. Semua serba mendadak. Iya, semuanya mendadak. Kalau nggak mendadak nggak enak dong Kak. Nah, kadang-kadang yang mendadak itu jadi biasanya. Gimana Kak? Perkenalan dulu, mungkin adik-adik yang senior, junior nih belum tahu sama Kak Nuni kan? Namaku Nuni, aku angkatan 90. Iya. Kalau yang teman-teman 90 udah pernah ngeliat deh saya di depan kompor sambil masak. Udah pernah nyobain makanannya juga ya Kak? Udah, dulu sempat nongkrong di kafeku, nongkrong di kantinku. Ada juga di kelas beberapa yang pernah dulu juga singgah di kafe. Terus hobiku tuh tadinya masak. Enggak. Tadi bentar. Rosi tuh tahu sama Kak Nuni itu. Kak Nuni itu kan dikenal sebagai cewek yang tomboy ya, goeser. Udah gitu mainnya sama cowok-cowok, kok bisa kecemplungnya di dapur dan urusannya masak gitu kan, 360 derajat bener gitu Kak. Kayaknya nggak pantas gitu loh. Apa kata dunia persilatan? Banyak yang menyaksikan, beneran nggak sih lo bisa masak katanya. Terus? Iya, ternyata sebetulnya dari kecil suka masak. Cuman mungkin karena pergaulan ya, jadi kayak tomboy itu kebanyakan naik sepeda, dari SD tuh udah suka naik sepeda. Jadi naluri di dalam hati tuh tetap ternyata. Jadi ya itulah, berawal dari hobi yang agak bertentangan ya. Tapi kemarin juga
lagi pas pandemi, Heeh. masaknya agak jarang, balik lagi goes-goes lagi. Oh iya iya benar-benar gara-gara PSBB udah banyak yang Iya, event-event nggak boleh diadain, jadinya Kanuni inian lagi menekuni hobi lamanya lagi, iya, bersepedahan. iya. Kanuni kita inian Mm-mm. dulu ya, Mm-mm. sapa-sapa nih teman-teman yang udah pada Aduh. nongol di sini. Ada Mm-mm. siapa nih, Rudias, Mandara, Desi. Ini geng-gengannya Kanuni juga nggak? Kalau Olive. Desi satu kelas, Oke, satu terus kelas. kelas Hmm. Rudias, Mandara, Eh, DM, mungkin adik kelas ya gitu atau ya. kakak kelas. Ya, oke. Mm-mm. Ini ada Ria Kayaknya nggak seangkatan. Bimo, ada Nah kalau Ria, Anik, ada Tote. Ini geng saya nih, Kak. mm, Mbak, Ria tuh udah sering tuh nyobain masakanku tuh. Iya, udah pasti gitu. Cuma masalahnya, Rosi juga sekalian nih. Kan dari tadi pagi kan udah hujan terus tuh. Jadi ceritanya Nah, hawanya udah gegoleran terus lah ya, Kak, gitu. Nah, iya, kita punya tips mager. supaya tetap seger gitu loh, nggak mager gitu. Ini dikirimin sama Maria Bengo gitu. Nah, Maria ini punya Oh, produk gitu loh, minuman kopi mm-mm. yang bikin kita bakalan celeng lagi, nggak ngantuk. Dan punya banyak pilihan. Ada kopi susu, ada susu almond, ada 4 jenis lah gitu. Thank you, Ria. Nah, buat yang lain Satu ya. yang mau nyobain, nanti kita kasih alamat IG-nya. Lanjut ya, Kak. Sukses terus deh. Iya, itu Oke. kan gengnya dari Kak juga kan. Terus Kak, kan awalnya jadinya Mm-mm. lagi mulai usaha kulinernya dulu lah ya, sebelum kita masukin tips Mm-mm. dan triknya tadi. Ya. Sebetulnya sih dari dulu aku udah suka usaha ya. Dari masih jadi tuh sambil kerja di kantor, Hmm. sambil bisnis jualan-jualan. Cuman Hmm. awalnya itu efeknya tuh bisnisnya di kosmetik sama di elektronik. Hmm. Menjual barang-barang elektronik. Hmm. Hmm. Distributor. Tomboy juga pakai kosmetik juga ya, Kak ya? Biarpun tomboy gitu, tapi bisa kosmetik kan? Enggak juga. Nah itu dia makanya kayaknya bukan dari hati ya. Aku senang menjual, tapi itu Heeh. bukan datangnya dari hati. Jadi kayaknya Mm-mm. tetap masih nyari-nyari nih. Apa sih Mm. yang dari hati? Mm-mm. Nah Mm-mm. tahun 2001 Mm-mm. barulah mulai ternyata coba-coba di kuliner. Mm-mm. Dari 2001 aku buka warung makan di rumah, Mm-mm. warung spaghetti dulu tuh tempat tongkrongan anak-anak. 2001, Kak. Nah di situ Berarti udah 19 2001. tahun yang lalu. Nah itulah pokoknya prosesnya ya sampai nanti jadinya catering itu perjalanan panjang juga. Mm-mm. Jadi awal 2001 aku kalau mulai usaha biasanya yang dengan modal yang paling minim dulu, pakai Mm-mm. alat-alat yang di rumah, tidak sewa tempat dulu. Makanya aku Mm-mm. coba buka di rumah. Oh iya. Heeh. Kan mulai banyak tuh orang yang suka dan mengenal makananku. Akhirnya terus sempat buka dilanjutin lagi di kantin sekolahan. Tapi di rumah tetap di rumah kan sore Di rumah bukanya, udah sore ada. sampai Oh malam. iya. Mm-mm. Sore sampai malam di sekolahan itu jam sekolah aja Mm. itu berjalan terus. Lalu di tahun 2007 baru berani bilang kalau itu catering. Oh gitu. Jadi makan waktu 6 Hmm, tahun sebelum ya, akhirnya bendera catering gitu. sebelumnya Mengibarkan bendera kalau kakak udah punya catering gitu. ya, karena sebelumnya Hmm. itu cuma terima-terima pesanan tetangga, arisan Heeh. gitu ya kayak gitu. Terus tapi belum punya alat, jadi belum berani bilang catering kan. Iya. Nah, Heeh. eh, lalu kenapa termotivasi sampai akhirnya kayaknya harus punya catering gitu. Jadi dari situ kakak malah dapet tawaran untuk bikin apa catering itu dengan ya kakak udah punya modal apa kemampuan masak, tapi belum ada alat-alat kan.
Nah, Tapi pertama udah ada punya link tantangan. juga ya. Iya, ada tetangga yang nawarin, anak saya mau nikah, ini ada, bisa nggak kamu keluar catering 400 porsi? Wah, buat saya ini tantangan ya. Kayaknya sayang nih kalau nggak diambil, karena ini batu lompatan saya untuk naik lagi ke atas. Akhirnya Dan itu saya pertama ya Kak ambil, ya? Pertama, pertama untuk kali, pertama langsung order orang untuk 400. yang skupnya besar ya, Iya. biasanya kan skup rumahan, skup Mm. apa namanya, kelompok kecil ya. Ini yang skup di gedung lagi. Tiba-tiba Eh, 400. Iya, dan saat itu belum punya alat sama sekali. Aku memang Mm. mulai bisnis dari awal banget ya, kalau yang namanya catering ya. Mm. Kalau orang kan modal 50 juta beli alat-alat, aku enggak. Aku mulai dari nol. Jadi Mm. saat terima kayak gitu, buat aku ini tantangan banget gitu, di gedung Mm. pula. Mm. Berarti kan aku harus akhirnya menyiapkan gimana caranya supaya bisa dapat orderan ini dengan kondisiku yang masih belum punya alat. Aku sewa Mm. dulu alatnya. Udah berjalan, ternyata customer-nya puas. Mm. Lalu di situ sebetulnya jadi ajang promosi. Tamu-tamu itu kan sebagian besar kan tetangga-tetangga, teman-teman juga gitu. Mm. Mereka lihat, kamu punya catering gitu. Nah, barulah Mm. akhirnya aku mulai nyicil nih ya, beli-beli alat-alat catering. Mm. Dan memakai brosurnya, membuat Oh. brosur akhirnya. Dengan Akhirnya. akhirnya Mm. harus ini harus apa melompat ke sini. Jadi Mm. itulah cikal bakalnya di 2007. Nah, Mm. waktu mulai nggak semulus juga yang dibayangkan. Iya, Tetap ya, pastilah ya. udah promosi, udah Mm. kasih diskon, Mm. rame gitu ya. Paling masih Mm. satu dua. Mm. Ternyata memang bisnis catering bukan cuma bisnis makanan, tapi bisnis Oh, kepercayaan. ya, Ya, setuju, setuju. Sih, jadi setuju. hmm, tapi sambil menunggu catering ini berjalan, saya tetap promosi-promosi terus gitu ya. Tapi sambil menunggu ini mulai apa, jadi ya selalu ada penambahan ya setiap bulan ya. Ada Mm. penambahan, tapi masih belum terlalu rame. Nah, di Mm. sela-sela waktu itu, saya tetap bikin, orang nggak bisa diem kan, selalu kita Terus, pun ada bikin aja gitu. lah. Asik. Kita jadinya diiniin juga nih, disirik-sirikin juga nih. Itu apa Kak? Itu apa Kak? Ini Cheesecake. ini cheesesteak. Oh, Ya, cheesecake. cheesesteak ini Uh, aku bikin, mm-mm. aku titip-titip selain aku jual ke teman-teman, aku titip-titip di warung, terus di kantin sekolah, Iya. dan dan lumayan lah hasilnya sambil menunggu catering ini kan apa namanya butuh Ambil. 4 aku perlu 4 tahun untuk akhirnya aku nggak lagi nyari apa customer, Mm-mm. tapi customer yang nyari aku. Oh ya, Dia 4 sudah tahun. mulai mengenal catering. Iya, butuh waktu 4 tahun. Itu waktu 4 tahun. Jadi memang perjuangan semuanya. Iya, udah pasti. Jadi Hmm. tadi yang dari pertama Itu 2001 Kakak baru mulai buka warung, usaha kuliner. Terus 2006 baru memproklamasikan bahwa Kakak beneran punya catering gitu ya. Terus 4 tahun kemudian baru kalau tadinya datang dengan sendirinya. nggak berani bilang catering sebelum kakak punya alat-alat gitu. Karena namanya rasa di hati belum ini aja, belum serak ya. Udah terima order, tapi masih sewa. Aduh, tapi pas udah punya alat, udah bisa bikin brosur, bisa bikin kartu nama, baru launching yang namanya catering. Nah sekarang berarti udah berjalan, kalau misalnya yang catering ya Kak ya, itu udah lebih dari 10 tahun lah ya. Ya udah catering kalau dari 2007 12 tahunan ya. 13 tahun kan? 13 tahun ya. 13 tahun tapi yang mulai efektif padatnya itu 9 tahun, 10 tahun 9 tahunan lah. Itu yang mulai padat. Nah ini Kak, karena dalam inian nih sekarang nih kayak kondisi COVID nih berarti kan PSBB gitu, terus orang udah nggak bisa bikin event gitu, pasti usaha catering juga keganggu lah ya.
kena dampak lah pasti. Imbasnya kena imbasnya. Hmm. Jadi kakak sekarang akhirnya selain tadi inian apa namanya jadi goeser lagi, mau Mm-mm. bikin urusan cateringnya dialihinnya kemana? Tetap Hmm. kita mesti kreatif kan dalam suasana kayak gini ya. Hmm. Jadi awal-awal mulai pengumuman COVID, Hmm. wah diam sehari 2 hari nih, kayaknya nggak betah ya diam ya ngapain ya. Hmm. Aku bikin asinan. Hmm. Kan masa pandemi begini orang butuh asupan vitamin C yang bagus kan. Hmm. Apa nih, aku bikin asinan, Hmm. aku posting, Hmm. rupanya banyak peminatnya. Hmm. Aku titip-titipin juga ke pasar-pasar yang teman-teman aku jualan. Berjalan juga itu. Biasa sambil lauk kering tetap, Hmm. sambil ngisi waktu tuh Hmm. tetap jalan. Itu ini kan ya kak, apa yang kentang ya? Toko. Kentang. Hmm. Mm. Dan Kentang ini sih katanya memang, beda hasilnya, beda. nah itu Mas Ketum tuh yang udah pernah makan Itu. Terus udah Iya, pernah ini juga, udah punya iya. testimoni sendiri dong. Karena ya apa ya, dari 3 tahun lalu, Mm-mm. Dari 3 tahun ya lalu dari itu. 3 tahun lalu sebetulnya kakak udah nyiapin gini loh, ini nih untuk produk-produk home industry ya, yang kayak lauk kering ini. Mm-mm. Home industry nanti kalau sudah masa-masa pensiunku, Oh gitu. karena Persiapannya jadi sekarang. kan, Hmm. iya, makanya kalau kita sudah berjalan dari awal, kita sudah punya pelanggan. Jadi pas nanti misalnya sudah nggak aktif lagi di catering, karena catering itu cukup berat ya. Mungkin di usia 60 tahun itu udah, atau 55, 60 itu udah harus memikirkan usaha yang lebih ringan kan. Mm-mm. Nah, dengan home industry itu aku udah mulai ngerintis nih. Ngerintis itu kan karena waktu catering aja 4 tahun ya. Mm-mm. Nah, jadi aku dari 2018 ini udah ngerintis ini. Ya, Oh. puji Tuhan, setiap Hmm. ini ada terus gitu, makanya ada apa, ada penjualan terus dan dikangenin orang, Oh iya. dan ini udah dikirim sampai ke Bali, Oh ke iya. Malang. Jadi sebelum ke itu, teman-teman yang punya anak-anaknya lagi kuliah di daerah, Mm-mm. ini lauk-lauk kering, jadi kan ada teri Medan balado, Oh kakak ada bikin. coba ya, lalu ada daging suwir, Mm-mm. ada ikan tongkol suwir, jadi memang lauk-lauk yang awet untuk anak-anak kos kan. Heeh, heeh. Nah itu kakak tapi nggak jual di online shop gitu, jual nggak? Sempat buka di Tokopedia. Mm-mm. Cuma waktu lalu karena udah sibuk catering, jadi kayaknya ngelolanya nggak terlalu ini banget ya, fokus ke situ ya. Tapi Tapi banyak nggak kak? akhirnya ada, Bagus nggak gitu? Penjualan lewat dari online shop gitu bagus nggak? mungkin karena kakak nggak terlalu telaten ngurusin itu ya, jadi sempet Oh, lama nggak dibuka ya, nggak dibuka. Ternyata ada temen yang justru yang bukan. menjualin. Jadi Oh, kakak tuh lebih ini ke, ada oh, reseller, oh, ada juga oh. reseller yang buka toko online juga, dia Hmm. ngambil barangnya dari kita juga ada. Hmm. Lalu ada yang reseller yang langsung ke konsumen, customer Oh, itu lebih lebih efektif gitu lah ya kak. Iya kan daripada kita ngurusin sendiri gitu. sama yang masih agak-agak gaptek. Terus kadang-kadang kalau lagi sibuk catering itu bisa tiap hari kan, jadi udah nggak sempet ngeliat-ngeliat, Mm-mm. memantau gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Pokoknya. Terus Jadi kalau misalnya akhirnya sekarang ini kuliner sekarang apa namanya yang catering udah sepi masa di pandemi kemarin enggak masih ada, masih tapi di masih masa ada. pandemi Mm-mm. masih ada, cuma skupnya kayak setelah PSBB pertama, sebelum PSBB kedua tuh agak longgar ya. Mm-mm. Itu ada catering pernikahan. Cuman Masih ada. hanya Mm. ya, tapi dibatasi 75 porsi di gedung kan, Mm. ya nggak boleh banyak. Ya, Mm-mm. tetap masih kan. Ya itu, kalau kita sudah ada di hatinya customer, tetap Iya, dicari. iya, pasti Ya, itu terus ya. Mm-mm. kita jadinya dalam kondisi kayak gini juga ngasih solusi. Terus ada customer dia pesen 200 box untuk pernikahan, tapi pakai Oh, box ya, karena oh iya, ini take kemarin away juga
sekarang ya Di modelnya ya. bulan Agustus. Mm-mm. Di bulan Agustus. Terus Mm-mm. kakak kasih solusi. Memang Mm-mm. kondisi kayak gini kita harus kreatif ya. Kakak bilang, Mm-mm. kan dia bilang dia akan kirim ke kantor, akan kirim untuk di rumah, untuk ke tangga, Mm-mm. lalu di gedung. Mm-mm. Terus kakak bilang, boleh kami bantu Mm-mm. langsung kirim ke kantor. Jadi nggak lagi keluarga yang sibuk ngurusin dari pihak catering yang ini. Tuh senang sekali mereka. Jadi Mm-mm. karena 200 box itu nggak mungkin di satu titik kan. Jadi, Akhirnya dibagi ke 3 titik. oh gitu. Nah di situ ini buat mereka ada ya solusinya dari catering yang bisa membantu mereka. Oh kakak sampai begitu tuh, bisa tuh ngurusin begitu. Ya, Mm. bulan Agustus Mm-mm. itu catering yang paramanan itu eh, di akhir minggu depannya lagi yang catering box. Jadi orang pas longgar PSBB itu ada kegiatan pakai catering kakak. Lalu beberapa kali juga orang pesen tumpeng ya untuk acara keluarga di rumah. Jadi catering masih jalan, frekuensinya memang Ada tidak belum sepadat ini ya, ya. COVID gitu ya kak ya. Nah, Mm-mm. tapi ada kegiatan padatnya. Apa? Kakak alihin ke catering kantor. Oh, oh gitu. Loh Jadi kok ini ada yang ngomongin ini kak, pesmol ikan kembung aku belum laku, solusinya gimana mbak? Ini sampai pesmol ikan kembung apa ini? Nanti dulu, nanti kita jawab ya. Terus iya, tadi Kak iya Nuni boleh. pas lagi yang sekarang COVID, terus Kak Nuni akhirnya alihin ke pesanan box buat kantoran. Iya. Itu gimana Jadi ceritanya? kebetulan ada dari kantor BUMN nawarin untuk join di catering kantor karena mereka selama PSBB dapat konsumsi makanan untuk karyawan. Oh iya, mereka nggak Makan boleh siang. keluar kan soalnya. Terus? Dapat. Itu dari PSBB pertama yang setelah 1 minggu pengumuman itu. Terus kakak bilang rasanya boleh juga nih kita coba, tapi tiap hari sempat mikir ya, waduh tiap hari ini nggak ada ininya. Biasanya kan kakak di weekend atau ada jeda. 3 hari berturut-turut, Jumat, Sabtu, Minggu, jeda dulu. Tiap hari dari Senin sampai Jumat selama beberapa bulan. Sempat mikir ya, wah nggak ya gitu. Karena belum pernah melakukan yang seperti ini gitu. Kembali lagi itu tantangan lagi nih. Apalagi di saat sekarang ini banyak catering yang tidak dapat order. Nah ini dapat order, harus bergerak. Akhirnya kakak terima tantangan itu. Jalan lah sampai PSBB pertama selesai. Jadi sekitar 3 bulan lebih lah. 3 bulan? Rupanya asik. Dari bulan Maret sampai di awal Juni ya, kalau nggak salah tanggal 5 Juni kan selesai PSBB. Tapi rupanya asik banget ya, karena terima uangnya tiap hari tuh. Jadi malah lebih ini ya dong kak, malah lebih profit dong gitu ya. Iya lebih profit ini kan lebih banyak kan daripada kemarin pas lagi yang sebelum COVID itu kan kakak kan cuma ngurusin yang event-event aja kan, weekend gitu-gitu. Iya. Nah sekarang lagi udah PSBB kakak malah jadi punya inian dong, punya banyak pemasukan gitu dari yang box kantor. Iya. Nah itu pun juga bertahap ya. Awalnya pegang 1 gedung, mereka cocok. Akhirnya dikasih 2 gedung. Pas PSBB pertama tuh udah pegang 2 gedung. Lalu kan sempat selesai PSBB jeda lagi dulu. Ada PSBB kedua, dihubungin lagi. Ternyata dikasih 3 gedung. Oh, 3 gedung. Dan itu nominalnya itu totalnya itu 280 box setiap hari. Ya ampun. Selama 3 bulan. Enggak, yang PSBB kedua kan hanya 1 bulan. PSBB bulan September ke Oktober ya, antara September Oktober. Keren banget dong kak. Ya, orang semuanya pada cari ini ya. Akhirnya yang menghubungi kakak dia bilang karena Pak Direktur di rootnya, malah direktur utamanya suka dengan masakan kakak. Jadi ya selalu
kakak kasih inovasi. Biasa orang nasi box lauknya kan itu aja ya, cuman ganti Standar masakan. ya, standarnya. Kakak mungkin kalau di hari Jumat itu menunya kayak soto ayam, terus tongseng ayam, rawon rawon daging sapi, yang kuah itu biasanya menu-menu jajanan warung ya. Tapi kakak bawa masukin ke menu catering. Ternyata banyak orang suka. Jadi karena variasi gitu ya Kak. Kreatif banget untuk apa namanya mengatur menu supaya orang nggak bosan. Terus kita inovasi. Bisa nggak sih? Biasanya kan orang makan rawon itu di rumah makan ya langsung ya, nggak pernah yang jarang dibawa untuk makan siang di kantor, jarang. Tapi kakak bilang gimana caranya nih harus bisa. Akhirnya sukses juga untuk itu, mereka suka. Sampai minggu kemarin mereka rapat aja. Mereka bilang gini, Tan, kita kangen nih sama rawonnya tante, kita mau pesen lagi. Gitu. Buat rapat. Cuma buat rapatnya aja. Iya. Hebat ya Kak ya. Berarti sukses ya. COVID malah jadi inian ya, jadi berkah gitu buat Kak Nuni ya. Usahanya cateringnya. Dari situ akhirnya aku pikir, wah nih melirik kayaknya nih catering kantor untuk makan siang nih peluang bisnis. Bisnis banget. Dan ini bisa nanti melebarkan sayap ya, dikembangkan gitu ya. Iya. Boleh tahu nggak sekitar berapaan sih range harga apa nih, dari harga nasi boxnya kah atau dari starting buat catering, kalau misalnya ada event-event harga standarnya dari start dari berapa sampai eksklusif harga berapa Kak? Biasanya aku mulai dari harga 15.000. 15.000? Kalau 15.000 ada. Udah yang itu nasi box. Untuk nasi box. Terus yang banyak orang pakai itu di harga 20.000. Standar. Nah, kalau kemarin yang di kantor di harga yang 22, itu sudah pakai ayam. Jadi lauknya itu sudah ada ayam, ada telur, ada sayur. Iya? Cukup ekonomis. Makanya harga ekonomis, tapi jadi kita nyiapin harga murah, rasa tidak murahan. Rasa tetap begitu ya Kak. Harga murah, tapi makanannya nggak murahan lah ya. Terus ada minimalnya Kak kalau misalnya pesen-pesen sama Kak Nuni gitu? Biasanya kalau untuk event-event gitu, misalnya atau ada acara keluarga, minimal sih di 30 box ya. Minimal. Tapi yang sering sih biasa minimalnya segitu. Tapi yang sering sih biasa kalau mereka punya acara itu ya di atas 50. Tapi 30 kita layani. Bahkan kalau dalam masa COVID kayak gini, 10 box pun asa bisa COD-an yang dekat stasiun kereta. Kalau 10 box kan masih iya. Jadi ada lagi nih inovasi supaya tetap orderan jalan terus di masa ini begini. Kita servis lebih. Jadi servis pengirim atau nganter ya. Itu buat ini ya, apa namanya pelayanannya kita gitu ya Kak ya. Dapat Kakak nganterin free ongkir. Ongkir, iya. Free ongkir kalau yang, jadi kita pakai syarat lah yang di dekat halte busway atau yang kelewatan busway atau kereta. Harus begitu harus gitu masuk ya. Pun, jadi gini disambung gosen tapi dari lokasi terdekat, nggak jauh kan. Dari kakak Bekasi lumayan jauh kan. Misalnya yang di Kelapa Gading bisa COD di Arta Gading atau di gosen dari Arta Gading. Tapi kalau ada angkut, kakak anterin. Oh ya? Ya. Itu untuk hari kerja ya. Itu pelayan. Berarti ya. Gini, mungkin kita pakai gosen semua, tapi dengan begini sambil silaturahmi katanya sama customer. Betul. Dan itu
efektif banget. Gitu ya. Biar apa sih Ya, manfaatnya bonding sama betul. customer juga ya, biar kita terikat gitu, ada ikatannya bukan sekedar cuma Iya, bisnisnya aja gitu ya Kak ya. jadi kita tetap saling menyapa ke customer. Jadi terus Hmm, mereka juga lihat bahwa kita tetap melayani gitu di dalam kondisi hmm, ini. hmm, 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 hmm. Wah, nih ya kalau misalnya apa namanya teman-teman yang nonton di sini, ini biasanya banyakan sih pada inian Kak, pada apa Apa namanya tuh? ibu-ibu yang pada Mm-mm. punya niat untuk usaha kuliner gitu, tapi mereka terkendala sama masalah modal kayak tadi ya Kak ya. Terus kondisi Mm-mm. sekarang ini kan juga eh, apa Sangat berat ya buat kondisinya nggak gitu, nggak kayak kemarin mungkin karena kesehatan terus ada protokol apa segala macem gitu. Oh nih iya. sebentar Kak, kita baca-baca dulu. Nih kata Kak Ala pernah Mm-mm. melayani acara IKA 172 nggak? Kak Ala udah diancem Pernah. tadi Kak. Rosi tadi udah bilang, Kak Ala kalau nggak nonton, Rosi mundur, resign dari barisan barisan Panawan Plus. Oh nih, Aku apa Om pernah Ketum juga nanya nih, Om Ketum, kalau ke Kodamar ah, free ongkir nggak? Itu sih oh bukan free pernah ongkir tuh. lagi. Ya, pernah nganter sampai sampai di lokasi, sampai di apa, kakak kirim pegawai untuk servisnya kok. Kebetulan karena kakak ada catering lain, jadi hari itu ada 3 catering. Makanya Mm-mm. pas ada di Kodamar cateringnya di rumahnya Mas Ketum, itu Mm. pegawai mohon maaf kakak nggak bisa servis sendiri Oh karena gitu. ada. Mm. Nah terus ditanya, Mm-mm. pernah tahun Mm-mm. itu waktu buka puasa bersama di sekolahan, Oh pakai iya catering pernah ya Kak. kakak. Mm-mm. Hmm, itu pernah. Di Mbak Dini ada di situ. acara ini kan, acara Eh, buka puasa. buka puasa, ya buka puasa Ikasa yang bersama anak-anak yatim, anak yatim Oh iya, piatu. iya. Terakhir tahun berapa tuh Kak? Tahun lalu ya Kak ya itu ya? Tahun lalu atau 2 tahun lalu ya? Oh Tahun dua lalu tahun kalau lalu. nggak salah deh. Atau Kalau tahun lalu, lupa. Kalau Ika Kris udah langganan lah ya Kak ya. Pasti Kakak yang pegang lah ya. Ikasmis Mm-mm. dari 2017 Oh iya, eh udah, itu udah waktu lalu udah sempat pegang Kakak. rapat. Udah tidak tergantikan lah ya. Ya udah hampir udah 3 tahunan ya. Eh, Itu sudah jatuh hati sih katanya. Soalnya kalau ketemu pasti nyari itu air jahenya Kak Nuni. oh gitu. Kak Nuni punya inian Dari sendiri, punya cerita sendiri gitu ya. Punya iya, menu sendiri gitu. kebetulan dulu kan awal-awalnya Ika Kris berdiri Mm-mm. itu kakak lah kafe kan di Priuk di alur laut. Mm-mm. Nah, monggo kalau mau rapat di sini Heeh. gratis boleh silakan gitu. Oh Kakak gitu. support banget. Nah, Mm-mm. di situ tuh andalan di kafe kakak tuh air jahe. Mm-mm. Dan itu Air jadi jahe maksudnya kayak wedang lumayan. jahe gitu Kak. Nah, jadi wedang jahe tapi kakak bikin spesial itu untuk kesehatan banget dan yang udah minum pasti ngerasa. Kalau habis minum itu besok pagi bangun tidur enak banget badan. Oh gitu. Itu Hmm. jadi jangan sedikit resepnya ya, Hmm. bagi-bagi rahasia ya. Kakak buka dagangan dong berarti ini. Itu kan itu bisa jadi peluang usaha buat teman-teman semua ya. Oh Jadi iya. itu jahe, orang bikin jahe biasa aja. Mm-mm. Sorry. Nah ini kakak bikin, terus sorry sorry Ros, sebentar ya. Iya. Mm. Ini pemirsa yang pada penasaran sama iniannya, sama menunya Kanuni, nanti di apa disirik-sirikin lagi buat nyiksa mata kita gitu loh, buat ngiler-ngilerin aja gitu. Kak, ini ada yang nanya Mm-mm. nih, Kak, Apa tuh? bagaimana promosi yang tepat di masa pandemi seperti ini? Ini Hadi Ardiansah. Oh, ini alimanya Mm-mm. Ikal tua nih. Terus ada yang nanya lagi, Kak, pernah coba promo dagang Mm-mm. makanan di online nggak, Kak? Bagi tipsnya dong. Ini mungkin kita Mm-mm. bisa langsung masuk ke itu ya, Kak ya, ke apa namanya materi kita ya, temanya ya, bisnis Boleh. kuliner yang menjanjikan di masa pandemik. Mm-mm. Aku ini punya Iya.
apa gitu yang menjanjikan di masa pandemik ini? Kan jam terbangnya Kanuni udah panjang. Lumayan. Nah, sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu ya, kalau kita mau mulai usaha itu ada beberapa yang kita harus siapin dulu nih. Pertama, kemauan. Karena orang mau usaha biar punya modal, kalau kemauannya kecil, jalan gede dulu. Nah, kalau udah kemauan pasti ada jalannya. Terus punya jiwa marketing. Harus punya Karena jiwa kalau marketing. orang Oh gitu. itu harus, iya. Dan itu sebetulnya jiwa marketing itu bisa dilatih kok. Bisa dilatih, kita bisa kumpul di komunitas atau teman-teman yang pedagang. Jadi kakak suka bilang gini, kalau kamu mau jadi pengusaha, kumpullah sama orang-orang yang berusaha atau pedagang. Jangan kita mau jadi kumpulnya sama sosialita yang ke mall, jalan-jalan, yang nggak dapet dong ilmunya. Iya, yang ada kita jadi minder. Tapi mungkin dia nyari link. Mungkin bukan, ya. Kalau di awal ya. Tapi kalau misalnya udah jalan sih, itu peluang bisnis. Makanya membuka sosialita ya kan. Kalau kita mau terus bermental baja. Mental udah pasti lah ya, nggak bisa kalau nggak pakai, kalau mentalnya inian lemah ya kak ya. Aduh, kalau misalnya baru jualan 1 hari, aduh sepi dagangannya, terus aduh aku besok nggak mau jualan lagi lah gitu. Justru jualan itu harus kuat, karena yang udah usahanya tinggi aja bisa terjun bebas. Kayak kondisi sekarang ya, saat pasar tutup, banyak dealer-dealer mobil yang benar-benar tutup. Banyak ditulisin dijual gedungnya, karena memang mereka habis-habisan. Tapi kalau banyak juga kesaksian orang-orang yang udah pernah terjun bebas sampai di titik nol, bisa bangkit lagi, asal ada kemauan. Dan makanya bilang butuh mental baja. Kayak kakak juga usaha gitu, jatuh bangun banyak, harus tetap. Jadi kalau kita jatuh, jangan kita diam. Kalau kita diam, kita tetap di bawah. Kalau kita jatuh, kita coba manjat gitu, dikit-dikit walaupun step-step kita coba manjat, akhirnya kita ada di puncak lagi. Nah itu udah segitu. Terus di dalam kondisi kayak gini, kita kalau mau usaha cari yang modalnya tuh sekecil mungkin. Kalau bisa pakai sekecil mungkin. Kalau bisa pakai perabotan yang ada di rumah. Kalau bisnis kuliner ya bisa pakai meja yang ada di rumah, kursi yang ada di rumah, perabotan dapur. Dan usahain kalau misalnya, ya jadi kurangi pengeluaran untuk modal kan. Kalau nanti sudah berjalan usahanya, baru kita beli perabotan yang sesuai sama keinginan kita atau sesuai sama kios kita, itu dari hasil keuntungan dagang kita. Udah bisa muter gitu ya kak ya, maksudnya ya. Di kantin begitu. Waktu lalu kakak bawa kulkas dari rumah dulu. Kulkas kecil dari rumah bawa ke kantin waktu mulai awal ya. 3 bulan jalan, ngumpulin, akhirnya bisa kulkas yang memang untuk kantin, yang kulkas rumah dibalikin lagi ke rumah. Gitu. Lalu berikutnya bisa beli meja dan perabotan yang lain-lain. Jadi itu semua dari uang hasil penjualan, bukan dari modal awal kita. Modal awal kita yang untuk operasional yang kita prioritasin. Kan masalah orang-orang kan begini kak, mereka tuh punya modal gitu, terus mereka berusaha, tapi makannya juga jangan dari situ juga gitu ya kak ya, di luar uang usaha gitu ya. Kalau dia akhirnya jadi kapan ngumpulnya kan gitu ya. Ya kalau untuk makan hari-hari sih, kalau kita di usaha kuliner sih udah ngikut lah di situ lah. Nah, cuman kita tetap ngisihin keuntungan untuk itu yang bisa kita pakai lagi untuk modal, untuk pengembangan usaha ya. Ya, jadi terus jadi kita cari bagaimana nih modal sekecil mungkin, pakai dulu apa yang ada. Kayak pengalaman kakak jualan pertama di rumah, itu kalau sore, kebetulan dulu tabung gas cuma ada 1. Itu kan 2001 ya, masih memang tadinya bukan usaha kuliner ya, usaha lain, terus tiba-tiba baru mau usaha kuliner. Tabung gas yang di dapur nih kan mulai usaha tuh dagang tuh sore. Bawa dulu ke depan, ke teras, karena dapurnya di teras kan.
nanti kalau malam baru balikin lagi. Jadi Nggak punya spare tapi khusus gitu ya untuk di rumah sama yang buat benar. jualan gitu ya Kak. Nah, Hmm. karena gini, kalau kita ngeluarin modal kita belum tahu ya ke depannya nih usahanya jalannya seperti apa. Kita belum tahu. Lagian uangnya kita simpan buat modal dulu. Hmm. Banyak orang usaha Hmm. bikin kios bagus, Hmm. dilengkapin tapi akhirnya usahanya nggak jalan. Sayang kan? Kalau Iya. kakak selalu mulai dari nol, Hmm. sedikit-sedikit udah ada pembeli, udah banyak pelanggan, baru kita ngembangin gitu. Kita mau dibikin apa, mau dilengkapin dengan alat-alat Hmm. begitu. Kalau Nah, misalnya terus kayak Kakak itu modal gitu, terus sampai akhirnya break even point tuh sekitar berapa lama Kak? Ada berapa tahun tuh bisa akhirnya impas lah gitu sama modal Kakak? tergantung usahanya apa dulu, karena kalau yang usaha pertama dengan modal cuma 50.000, Mm-mm. usaha yang di rumah tuh Oh ya? lima itu puluh ribu? bisa awal spaghetti dengan Hmm. modal 50.000 kan, Mm-mm. kan tadi kakak bilang Mm-mm. ada di rumah gitu. Mm-mm. Jadi nggak terlalu kita fokus di break evennya untuk berapa gitu, karena gini, kita misalnya kita nyisihin modal 500.000 untuk usaha itu, alat-alat kan yang di rumah, tapi semakin itu usaha berjalan, uang yang 500.000 tadi kan bertambah terus. Mm-mm. Nah, dari uang situ baru yang kita beliin, kita mau beli kulkas, kita mau beli kompor. Mm-mm. Jadi nggak ketahuan nih kita harus naruh modal sekian juta. Sekian baru akhirnya diputerin gitu ya Kak ya? Iya. Nah, untuk usaha di kantin juga gitu. Yang penting kakak waktu lalu punya uang untuk sewa kantinnya. Perabotan semua yang ada di rumah itu dipakai. Jalan juga. Modal hanya untuk beli bahan bakunya, sama untuk sewa kios. Waktu lalu sewa kios 3 bulan kan. Jadi dari hasil penjualan tiap hari kita kumpulin, baru kita bisa beli lagi nih buat ngembangin. Butuh meja stainless, baru pakai itu. Nah kan Jadi lumayan tuh Kak sekarang ya kalau misalnya kayak sekarang nih gitu biaya sewa untuk apa namanya tempat usaha itu juga kan besar ya kosnya gitu loh Kak. Kalau iya, sekarang kalau di, kondisi kayak kita, di pandemi begini, gitu. Gimana caranya biar kalau bisa mau cari, profit tapi kita nggak perlu modal besar gitu Kak? cari yang sewanya bulanan. Jadi kita Hmm. bisa bayar bulanan. Itu pun kita jadi keuntungannya bisa kontrol ya. Di dalam lokasi itu memungkinkan nggak untuk kita terus maju. Kalau kita udah kontrak 1 tahun ternyata nggak jalan, rugi banget kan. Iya. Jadi kita cari yang bulanan. Yang nggak usah Terus pakai inian Kak, yang sekarang Kakak punya ide ini nih, yang buat masa pandemik ini, bisnis yang menjanjikan, coba deh. ya Kira-kira apaan resiko coba? kecil, resikonya kecil, Mm-mm. untungnya juga menggiurkan. Mm-mm. Terus ada ada 3 model, Mm. dan salah satunya itu ada yang tanpa modal sama sekali. Tanpa modal. Oke, Tanpa sekarang modal sama sekali. coba Hmm. para pemirsa kita Jadi gini, dengarkan. ada yang modalnya biasa ya, maksudnya kita mau ngikutin kita punya modalnya berapa, Mm. bahkan ya agak lumayan besar lah ya. Mm. Itu satu. Yang kedua, modal yang dari 200.000 pun bisa jalan. Oh ya? Nah, yang ketiga, tanpa modal sama sekali. Oh ya? Sama sekali? Sama Masa sekali sih? tanpa modal. Masa sih? Hari gini? Iya, Hari gini? hari gini. Gimana? Di hari gini. Itu tiga ide ini justru munculnya di hari-hari masa COVID begini. Dan ini sudah jalanin sebagian, dan ini akan dikembangin lagi. Oh, jadi kakak udah berjalan nih ya? Udah berjalan. Jadi Ya gimana kayak kemarin, ini fokusnya kita tuh ini loh, kalau cari usaha sekarang ini apa sih yang paling dibutuhkan? Terus saat sekarang nih orang bagaimana ya? Kan di dalam kondisi seperti ini banyak orang harus berhemat ya. Karena ada yang WFH, ada yang gajinya dipotong, ada yang yang diberhentiin Kak, PHK, nah, kan? kan ya.
Istrinya yang tadinya bekerja tiba-tiba istrinya PHK, jadi hanya suaminya, berarti kan gaji suaminya benar-benar harus dihemat. Nah, ini ada sih, kita juga membantu mereka memberikan makan apa namanya nih, solusi untuk makan siang dengan budget yang murah tapi enak, bersih dan sehat. Itu buat ini, buat catering gitu. Pegawai kantor. Jadi yang pertama tadi supnya kita catering yang kita olah sendiri. Kita masak sendiri, kita bermodal sendiri lah ya. Dari mulai masak, marketing sendiri yang kayak kakak lakukan kemarin di kantor waktu masa PSBB. Nah, seperti itu. Jadi kita masak sendiri, kita tawarkan, kita buat menunya. Biasanya kalau kayak begitu kita bikin menu setiap hari berbeda-beda, kita tawarkan ke mereka. Nah, yang kedua, ini yang kalau kayak tadi ini kita gini, yang pertama dulu ya, lanjutin ya. Kalau yang tadi kan kita usaha itu pure kita punya. Kita yang harus punya skill, punya skill masak. Kita bisa masak, ya. Ya, harus punya skill masak banget. Dan kita harus punya manajemen juga yang bagus, karena itu manajemen waktu. Harus kita kan nganter, nggak boleh terlambat ya makanan itu. Lalu manajemen pembelanjaan semuanya itu kita harus nguasain. Tuh. Cuman biasanya kan ini orang punya catering yang tadi biasanya pesta, sekarang masa begini kita alihin ke kantor. Karena di kantor ini membutuhkan makan siang dan itu kebutuhan pokok ya. Makan siang itu kan tiap karyawan kebutuhan pokok. Biasanya kalau mereka beli pakai GoFood atau beli di restoran itu kan lumayan mahal. Kita bisa bersaing dengan warteg harganya. Di kisaran 15.000 sampai 20.000 sudah makan pakai ayam, pakai sayur. Tapi itu kan kalau kita bisa masak kan, Kak. Kalau misalnya kita nggak bisa masak. Nah, ada. Oh, ada. Ada solusinya lagi. Biar kita nggak bisa masak, kita bisa punya usaha kuliner. Oh gitu. Apa caranya? Gimana dong? Orang pasti kan mau ini ya dong, kepo gimana bisa menghasilkan gitu. Tapi kita nggak bisa masak. Kadang orang suka gini, aku mau usaha kuliner, mau jualan makanan, tapi nggak bisa masak. Akhirnya nggak mulai-mulai kan? Iya. Ternyata bisa. Itu bisa banget. Gimana, Kak? Kalau mau tahu caranya? Ya, mau dong. Nih caranya. Kalau ada teman-teman yang misalnya, kita ini dulu ya, biasanya kita survei dulu nih. Ada nggak nih teman kita yang punya masakan enak, tapi dia menjual dengan harga yang tidak terlalu mahal? Yang istilahnya kalau kita jual lagi, kita masih dapat untung yang lumayan, tapi harga jualnya itu masih kejangkau. Dan masih masuk di dalam deretan paket hemat. Misalnya nih, Rofi nih punya usaha ayam bakar. Kakak dapat orderan nih dari kantor, atau ayam bakarnya Rosi kakak list dulu. Terus nanti teman angkatan kakak punya warung gado-gado. Kakak cobain makanannya enak, gado-gadonya cocok, di list lagi. Nah, terus ada lagi, misalnya warung Padang. Warung Padang itu kan aneh macam ya, lauknya banyak ya. Lauknya banyak. Dan sekarang mereka pun berinovasi. Mereka bikin paket 10.000, paket 12.000 gitu udah bisa makan pakai daging, pakai atau ayam atau ikan. Ada persaingan ya, Kak, karena sekarang kan persaingan ketat. Harus berinovasi ya supaya mereka bisa bertahan ya, berinovasi. Nah, sekarang kan nggak kita manfaatin inovasi-inovasi. Jadi kita list nih makanan-makanan yang udah kita survei enak, kita udah cek harganya juga. Misalnya harganya di kisaran 10.000 sampai 12.000, kita bisa ambil. Lalu kita bikin brosur. Bikin brosur, kita kasih nomor telepon kita. Jadi kita kasih penjelasan bahwa PO-nya 1 hari sebelumnya. Jadi kalau orang mau pesen, dia ya kita misalnya tutup PO malam jam berapa gitu. Jadi kita buat kita
mengeluarkan mengantar itu berdasarkan pesanan aja. Kita nggak nyetok ya. Nah itu terus Nah, itu tuh apa namanya nah, pilihan-pilihannya gitu. nah itu kenapa kita bikin banyak pilihan supaya menarik. Kalau kita cuma masukin aja nasi padang aja, orang tiap hari makan nasi padang bosen kan. Nah, tapi kalau di dalam list itu ada gado-gado, mungkin nanti kita lihat lagi ada soto. Dan ini nggak terbatas loh, bukan cuma wah teman-teman tuh nggak ada yang masak. Kita bisa loh hunting ke abang-abang yang jualan atau yang mangkal di kaki lima. Kita hunting kalau makanannya enak dan kita lihat tempatnya bersih. Ini bisa kita kita ambil untuk menu kita. Jadi kalau kayak gitu ini kan dong Kak, apa sih namanya kita nge-resellerin lagi gitu. Jadi kayak cari pedagang gitu terus kita yang koleksi gitu, terus menawarkan gitu ke temen-temen gitu ya. Dengan selisih margin buat kita gitu kan Kak. Masih masuk tuh, masih bisa. Kayak yang berlaku sama yang gitu loh Kak. Jual jasa ya. Iya, jual jasa jatuhnya jadinya. Seperti GoFood ya. Iya. Nah, iya. Jadi kita jual jasa, jadi kita mengelola itu, walaupun orang yang masak ya, kita kan mengelola, kita beli dari abang itu, kita kelola, kalau bisa kita juga pack lagi, misalnya mau di pack dengan ini kita ya, dengan merek dagang kita bisa. Modalin lagi ya Kak, buat packing. Nah, jadi tapi kan bisa ini, kita bisa kasih pilihan, misalnya kalau mau, misalnya contoh ya, ini contoh, nasi padang yang paket 10.000, kita cari yang memang udah enak ya, kita jamin lah, kita udah survei ya, yang makanannya enak, yang 10.000 itu, kita bisa jual di kisaran 15.000 kalau di kantor. Kita antar, jadi free ongkir. Nah, free ongkir kan. Nah, kan kalau kalau seorang karyawan dia pesen GoFood, harganya kalau yang bukan paket itu sekitar 16.000. Ditambah ongkir lagi biasanya 6.000 berarti ya. 22. Nah, kalau kita kasih 15 sudah kita antar ke tempat, apa enggak? Itu peluang bisnis kita. Orang kan, dan yang penting mutu makanannya ya. Mutu makanannya itu paling. Ya, makanya kita perlu survei, kita perlu pendekatan. Nah, kalau udah makanannya enak, harganya murah, orang akan cari kita. Nah, kita bisa juga kalau misalnya mau dikemas pakai kemasan ini. Pernah waktu lalu aku dapat catering, sedang mengerjakan catering. Tapi pagi itu untuk makan siang. Tapi malam itu jumlahnya lumayan banyak, 250 box. Tapi malamnya ditelepon lagi. Ada permintaan lagi untuk faktor 100 box. Untuk besok yang nah, besok itu dia minta dikirim jam 10. Waduh, kalau masak nggak memungkinkan. Karena sudah lagi PKP. Ya. Terus kakak tanya sama yang order, mau nggak menunya makanan Padang? Bilang boleh. Tinggal kakak datang, ada tempat temen yang buka rumah makan Padang, kakak bawa ini, kakak pesen begini, oke, besok jam 10 diambil, dan nampaknya jadi cantik dengan ini kan. Tapi dengan harga yang sama tuh Kak, dengan harga yang sama dari si enggak dong, maksudnya misalnya gini, packingnya itu packingan itu kan berarti iya, harus naikin lagi deh. Jadi kita kasih ini dong, misalnya tadi 10.000 ya paket nasi, terus kita bisa tambahin telur karena dia minta di harga 22. Nah, pack ini harganya kalau eceran 2.000, tapi kalau kita beli banyak sekitar 1.600 ya. Jadi 22.000 kalau diambil ini 2.000, ada 20.000. Berarti ininya yang kita tambahin. Jadi kalau tadi nasinya, jadi kita harus, itu berarti kan untuk makanannya aja 20.000 ya. Nah 20.000 kita sudah modal belanja belinya sama keuntungan kita.
kita mau tekan di harga berapa. Nah kalau 20.000 kita bisa pembelanjaannya itu sekitar 15.000. Jadi Nah kalau masih tadi ada nasi margin paket ya Kak. nah jadi paket yang 10.000 tadi kita bisa tambahin telur. Jadi nasi dapat ayam bakar, dapat sayurnya daun singkong itu sama telur. Masih masuk. Masih masuk. Modal 15.000. Dan masih ada margin buat kita gitu. Nasi. Kita modal 15.000 ditambah 2.000 kita modal 17.000 berarti kan? Kita jual 20.000. Taruhlah kita ongkir, misalnya kita nggak ada gokar ya. Nah, gokar kita ambil 1.000, naikin lagi ininya modal kita. Berarti kita modal di 18.000. Kita jual 22.000, masih ada 4.000 rupiah kan? 4.000 rupiah, ternyata kecil ya, 4.000 rupiah kok gitu. Kalau dikalkulasikan, iya, 4.000 dikali 100 box, 400.000 kita tidak capek, kita tidak pusing, ya kan? Nah ini solusi untuk yang tidak belum siap atau gini, repot gitu, misalnya masih ada anak kecil, tapi kita bisa kan respon bisa kan, kita pesan gokar, ambil di restoran ini, siap kirim ke kantor. Nah itu kalau orderan dalam jumlah besar. Nah sekarang yang mensiasatinya gini, kalau orderan yang kita personal, perorangan, tapi tetap untuk di kantor. Ya caranya kayak tadi, kita bikin brosur, makanannya apa-apa, lalu harganya. Misalnya kita yang gampang aja paket 15.000 atau paket 20.000, jadi kita nggak pusing ya. Jadi pilihannya boleh mau pakai ayam, pakai ikan, pakai daging, boleh pilih. Pasti sekarang menarik tuh. Iya. Dan variatif ya gitu. Iya. Jadi di situ selain nasi padang, ada soto, ada gado-gado, sudah plus nasi. Makan kenyang lah pokoknya dengan budget 15.000 sampai 20.000. Dan keuntungan kita pun lumayan ya, kayak tadi gambarannya ya. Kita bisa dapat untung di kisaran 4.000-an. Masih ada margin. Nah, itu ya. Nah, jadi kita tanpa skill masak, kita tanpa skill masak bisa dapat income ya Kak ya. Lalu kita bisa usaha kuliner ya. Nih Kak, ada yang nanya nih Kak, bentar Kak. Mbak Nuni untuk pemula nih dari Farel. Mbak Nuni untuk pemula berapa persen harga jual yang harus kita tetapkan dari biaya yang kita keluarkan untuk membuat produk tersebut? Itu pertanyaan satu. Terus yang pertanyaan keduanya bisnis RD. Mau tanya cara untuk mengukur keberhasilan suatu produk itu dengan apa? Cara keberhasilan. Oh ya, nih terus ada lagi nih Kak. Sering-sering kita lupa lagi Kakak. Kita lupa Kakak. Sering-sering kulineran dulu kalau untuk yang mau bisnis makanan tapi nggak bisa masak. Oh iya, itu buat saya seperti tapi solusinya yang tadi nggak bisa masak tapi bisa punya usaha kuliner, dapat uang pula kan? Nah ini tadi untuk pemula berapa persen harga jual yang harus kita tetapkan dari biaya yang dikeluarkan juga. Tergantung dari jenis makanannya. Kalau kayak makanan tadi yang bentuknya nasi box itu atau yang kita penjualannya terus ya bisa new, itu kita ngambil di range 25% sampai 30, bersihnya sih di 25%, itu sudah bagus. Udah buat ini itu kita apa namanya 25% sampai 30% dari harga dari yang modal kita beli itu gitu Kak. Iya, dari modal yang kita keluarin ya. Misalnya tadi harganya 15.000 iya. Nanti dia jual masih bisa dapat 22.500 pun juga masih masuk kali ya Kak. Masih masuk, iya. Pokoknya di kisaran 20 sampai 20, karena dia kan rutin ya tiap hari ya. Jadi gini, kalau yang kita jual itu
lebih banyak, Mm-mm. prosentasenya lebih kecil nggak apa-apa. Dia di kisaran 20, 25 nggak apa-apa. Terus itu continue, bisa tiap hari. Jadi istilahnya gini, kalau kata orang ini ya, orang-orang yang sudah untung kecil tapi muter terus. Continue ya Kak, tapi continue. Nah, tapi kalau kayak makanan-makanan yang cemilan, yang lauk-lauk kering, ini bisa di atas 30%. Tapi Karena benar ada nggak Kak bisa sampai 2 kali lipat, misalnya kayak apa cheese stick gitu, modalnya misalnya buatnya berapa, sekitar 15.000, terus nanti dijual 30.000, kan berarti udah 100% kan? Bisa kalau nggak? bikin sendiri ya, Iya, kalau bikin sendiri, bisa. bisa ya. Jadi gini, makanan yang sulit dibikinnya, yang agak orang bilang ribet, itu kita bisa dapat keuntungan lebih banyak. Karena apa? Dari keribetannya orang itu Yang itu yang kita itu yang manfaatkan untuk dijual ya. jadi gitu. Aduh, aku mah kalau bikin cheese stick tuh ribet. Ya udah, kamu duduk manis, saya yang bikin, nggak usah ribet, gitu kan? Terus termasuk bikin kentang ini ribet banget orang bilang. Oh Aduh, iya. susah deh yang pada bikin. Karena ini butuh ketelatenan banget. Nah, keribetannya ini untungnya bisa sampai di 50%. Oh iya. Tapi kan untung 50% itu kadang kita bikin itu nggak setiap hari, ya kan? Iya. Beda tuh, walaupun misalnya bikin setiap hari sudah ada pembeli banyak tapi tidak sebanyak kalau nasi bungkus yang orang makannya Setiap hari ya. Nah ini satu gini bisa di keluarga bisa seminggu dimakan gitu kan. Jadi baru minggu depan lagi baru beli lagi kalau dalam satu keluarga kadang. Nggak setiap hari mereka. Nggak setiap hari ya. Nah itu jadi makanan yang dibutuhkan tiap hari atau kita continue itu untung 20% sampai 30% itu udah lumayan bagus ya. Nah kalau yang makanan-makanan yang penjualannya agak jarang dan bikinnya ribet itu memang bisa sampai di 50%, tapi itu belum termasuk ya kayak sekarang nih misalnya kita ngasih ongkir gratis, biaya promosi dan kita bikin tester, itu kan dipotong dari itu ya. Terus itu dengan catatan 50% itu kalau kita tidak punya kios. Kalau kita punya kios, kita kan harus potong lagi 50% itu, misalnya 10%-nya buat kios, berarti kita nggak sampai di 50% ya. Jadi memang idealnya di 30% itu sudah mantep lah, sudah bisa stabil. Oh iya. Jadinya ini ya nih Kak, apa namanya, orang tuh tetap walaupun dia nggak bisa masak, tapi kita tetap bisa make money gitu. Dengan cara kayak gitu ya, nge-reseller ya Kak ya. Terus kalau misalnya kita mau nge-reseller inian Kakak, bisa juga mau. Nah ini yang ketiga nih, tunggu dulu nih. Ada opsi lagi ya. Usaha tanpa modal, karena ada kaitan yang tadi tuh reseller tadi. Nah iya. Usaha tanpa modal. Jadi yang usaha tadi catering kantor tadi bisa dijalankan untuk orang yang sambil kerja, buat sampingan. Dia nggak ngeluarin modal. Tapi dia misal di kantor aku nih banyak pegawainya, kayak kantor BUMN atau pokoknya kantor yang banyak pegawainya. Boleh nih kita bermitra kalau kakak memberikan peluang. Jadi gini, istilahnya kakak titip brosur udah kakak siapin brosurnya. Dia hanya membagikan brosur ke teman-temannya. Nah karena itu juga bisnisnya dia juga, berarti dia mempromosikan juga untuk mendapatkan order. Tinggal kita bagi keuntungan. Misalnya tadi 5.000 keuntungan per porsi ya. Kita bisa bagi itu kalau dia 2.000 rupiah, dia terima di lokasi udah satu porsi ya, 2.000 rupiah sampai 3.000 rupiah, dia terima bersih. Jadi dia hanya mengkoordinir di dalam kantor aja. Semuanya kakak yang masak, kakak yang nyiapin, kakak yang nganter sampai di lokasi, dia hanya bagian pembayaran aja ya, marketingnya aja ya gitu ya Kak ya. Ya.
Ini bisa sambil kerja kan, Iya. nggak perlu dia ya, Menarik, itu bisa di menarik, menarik. kisaran 2.000 sampai 3.000. Taruhlah misalnya 2.000 ya. Mm-mm. 2.000 ada 50, misalnya kantornya nggak terlalu besar, ada 50 orang yang pesan. Mm-mm. 50 kali 2.000 sudah 100.000. Mm-mm. Satu hari. Satu hari 100.000. Mm-mm. Kalau masa kerja 20 hari sudah 2 juta kan? Sebulan ya. Kalau misalnya itu cuma Bulan buat 2 jadi juta. marketing kakak ya berarti ya. Cuma Iya, buat tanpa apa namanya resiko. lempar-lemparin ini aja ya kak. Iya, jadi kakak memberikan peluang itu juga. Mm-mm. Tanpa resiko, tanpa biaya, tanpa repot. Nggak repot-repot harus hunting cari-cari. Pokoknya dia terima di kantor. Nah, Bisa ini pengalaman profit. ini yang kenapa kakak mau lebarin ini, karena pengalaman kemarin yang waktu PSBB yang kakak catering kantor itu ada yang ngasih order ke kakak. Kakak bilang ambil 1.000 untuk kamu. Jadi misalnya ini 1.000. Karena dia sebetulnya nggak minta. Dia nggak minta karena sebetulnya dia butuh semangat ya. Dia butuh catering, kakak membantu dia. Menurut dia kakak membantu dia karena dia memang butuh yang catering murah susah. Kan banyak orang catering kan harganya tinggi ya, di atas 25 ya. Iya. Lalu kakak bilang tetap kakak kasih 1.000. Terus dia bilang gini, tahu nggak Tan? Dia panggil kakak tante. Uang yang 1.000 itu ternyata bisa jadi handphone baru, bisa jadi sepeda. Oh iya. Terus dia bilang, iya. Lalu dia kan karena dia bekerja sama-sama office boy ya untuk ngirim-ngirim itu makanan ke per divisi. Aku bisa traktir office boy, misalnya yang rekan kerjanya dia. Jadi sebenarnya juga menguntungkan ya, sama-sama. Kalau 280 box, setiap komisi hari. 1.000 kali 280.000. Udah lumayan banget ya kak ini ya. Itu sih udah rezeki banget lah gitu. Ini ada lagi nih kak, namanya kak. Desi Trisnawati. Nih asal nama catering Ben Bell dari mana? Asal nama. Ini pasti udah tahu nih sebenarnya jawabannya nih. Iya, namanya unik ya. Biasa kan catering itu pakai namanya sendiri ya. Iya. Biasa cateringnya apa gitu ya, yang bersangkutan ya. Kayak gini misalnya catering unik. Tapi ini catering Ben dan Bell. Orang selalu bilang, kok susah ya, kok ribet ya. Ini sebetulnya nama anak tante. Nama anak kakak. Yang kedua Bella. Karena kedua anak ini yang jadi apa ya, motor penggerak. Karena anak-anak tuh Kak Desi belum Suheria. Terjawab ya Kak Desi ya, gitu. Ternyata nama anak-anak Kanuni. Berita baiknya dari catering ini, waktu kakak mulai tahun 2001, ini anak pertama kakak ini masih TK. Puji Tuhan. Bulan September kemarin sudah wisuda. Masya Allah. Itu dari TK berarti dia ya udah namanya mamanya kecebur di inian ya. Di kuliner sampai sekarang udah lulus kuliah ya kak? Sudah lulus dan mereka dari SD sudah latihan bisnis. Jadi sudah kalau ada nasi box kakak masak dia udah ngisi-ngisi. Dan sekarang dia juga sambil pas dia ke Korea itu dia sambil dagang. Jadi melalui dagangnya juga udah ada ya juga. Dan nurun ya kak ya, hebat. Kak nggak kerasa loh lebih loh dari 60 menit saya udah kena inian, udah kena udah lewat dari tahun. Jadi gini yang mau usaha atau mau belajar kakak bisa bantu. Kakak bisa bantu, misalnya aku mau bikin cheese stick, oke, ayo kakak bantu. Gratis kakak ajarin. Oh gitu, bagi-bagi gratis ya kak. Ya. Atau yang tadi ada yang kurang jelas, kak aku mau usaha yang tadi tuh yang modalnya cuma 200.000 gimana? Bisa japri atau bisa ketemuan, kita ngobrol boleh. Berarti nanti kita yang mau bermain, kakak yang mau bermain
Mm-mm. Yang mau bermitra pun bisa hubungin kakak atau bisa hubungin Rosi. Ya, mau jadi reseller kakak juga bisa ya kak ya. Pokoknya semuanya Nah, dibantu sama Kak Nuni, ya Kak. iya, Yang penting untuk dia reseller punya kayak kemauan ya. kayak reseller catering itu 5% komisinya. Oh gitu, 5%. Tuh, pemirsa, 5%. jadi udah tahu dong hitung-hitungannya 5% komisi untuk reseller catering. Kalau misalnya teman-teman yang mempunyai usaha, mau acara gitu, nggak usah muter-muter nyari-nyari kemana-mana, tawar-tawaran harga atau tester-tester gitu. Mending langsung aja ke Kanuni, ke apa namanya, ke Ben and Bell. Ben and Bell Catering Iya. udah lebih dari 15 tahun jalan, udah terpuji lah gitu. Dan udah punya sendiri ya Kak ya, maksudnya ya sama Ikasa juga, mereka juga teman-teman udah pada banyak yang ini ya, udah pada banyak ada sih kok Tara posting di IGTV ya buat yang belum sempet join. Oh oke. Nanti yang buat sempet Iya. belum sempet join nanti kita post di Facebook juga gitu liputannya ini, siapa tahu bisa memotivasi ya Kak ya. Iya. Oh Ada iya, sih Ros, yang Kak. tadi nanya, Hmm, tunggu dulu, yang tadi nanya belum sempat dijawab, nanti dikasih catatan kita bisa ya, by Japri iya. kasihan, mungkin Nanti bisa bantu ya. nanti mungkin bisa diperjelas lagi ya gitu loh, kasih nama iniannya. Ika Mm-mm. grup reseller lintas angkatan nggak ya? Wah ini siapa? Belum, Si Trisna. belum dibikin ya, yang lintas Gitu. angkatan ya, baru masih perangkatan ya. Om Ketum nih, Om Ketum yang jawab bukan Kak Nuni ya. Iya. Jadi tipsnya Kak, mungkin kan apa nasihat untuk para teman-teman yang baru mau mulai usaha apaan nih? Jadi kita kalau mau usaha atau menjual produk, Mm-mm. kita pilih yang dibutuhkan. Mm-mm. Itu paling penting. Karena kalau dibutuhkan, apalagi semakin sering dibutuhkan ya, seperti tadi, Mm-mm. menu makan siang itu dibutuhkan banget. Mm-mm. Itu lebih prospeknya lebih bagus ke depan, Mm-mm. lebih langgeng. Mm-mm. Untungnya juga bisa tiap hari. Lebih banyak ya. Nah, ya. Terus eh, selain kita pilih usaha, kita harus pandai melihat peluang usaha. Kayak gitu, kita makan di tukang somai. Mm-mm. Somai ini enak ya, harganya murah. Mm-mm. Nah, kita posting, kita Mm-mm. udah tahu di situ. Kita posting, kita ganti kemasan, pakai kemasan yang begini kayak atau kemasan yang mikro, harganya naik lagi. Dinaikin Gitu. ya. Kita bisa posting di grup. Ya. Ya. Terus selain itu kita juga harus menjual mutu dan kualitas ya. Jangan kita kalau namanya usaha terus kita datang teman-teman, ada ya orang yang beli dong dagangan aku. Mm-mm. Itu buat aku sih nggak profesional, karena orang akan beli jangan karena kasihan, Iya. biarlah orang beli karena Karena dia tahu, butuh produk kita. karena tahu rasa Iya, juga ya Kak. Mm-mm. karena dia butuh, pertama dia butuh produk kita, kedua dia kangen sama produk kita karena dia udah suka ya, udah Iya. masuk di hati. Nah itu dia. Terus Tipsnya. melakukan usaha itu coba gali yang dari hobi dulu. Dari hobinya apa, Passionnya apa baru kita, gitu ya. kayak ada yang bikin kue, ada yang hobi bikin tumpeng atau apa, itu digali dulu, sambil berjalan itu kita belajar yang lainnya Sambil. terus. Jadi kayak gini, kakak usaha catering, tapi kakak juga tetap usaha home industry, tetap usaha yang kayak camilan-camilan. Itu apa? Jadi pada saat kayak pandemi begini kita juga ambruk, Masih bisa kita tetap ada bisa solusi lain gitu ya. Iya. kita tetap bisa stabil gitu. Jadi kalau usaha jangan di satu titik aja. Misalnya orang yang usaha kue, jangan cuma kue aja, coba kembangin lagi. Misalnya ya kayak tadi lauk kering atau apa gitu. Jadi ada penunjangnya. Lalu yang paling penting kita kerja itu apa? Dengan hati. Pasti. Itu setuju. Aku juga setuju. Hati. Semua mengerjakan dengan hati ya.
kita ngerjainnya enjoy, dan sasarannya kita mendapatkan hati customer. Dari customer. Tahu nggak gimana caranya mendapatkan hati? Yaitu dengan good service. Lalu kalau customer butuh solusi, kita bisa memberikan solusinya. Misalnya dia punya budget yang minim tapi mau pesan begini-begini, kita kasih solusinya. Jadi kita nggak mutlak ini loh harga saya. Enggak. Kita bisa nego, kita bisa memberikan solusi dengan budget sekian, bisa dapatnya ini. Jadi yang tadi murah tapi tidak murahan. Setuju. Nah itu orang kalau sudah diberikan, pada saat saya butuh solusi, diberikan solusi, ngena di hati, kita ditanam di hati. Waktu mau butuh apa-apa, oh cateringnya ibu. Udah dicari ya Kak. Nah, begitu juga. Nyari ya. Iya, jadi kita harus bisa mendapatkan hatinya customer. Jadi hubungannya bukan antara pembeli dan penjual, tapi udah ngebondingnya lebih emosional ya Kak, gitu. Ke servisnya kayak kakak open PO asinan, kakak nganter ke Priuk, dari Bekasi ke Priuk cuma nganter asinan. Orang bilang ngapain repot, kan aku bilang begitu. Di situ servis, servis yang kita berikan untuk ikatan antara customer dengan kita. Alhamdulillah. Daging semua nih Kak, isinya nih Kak. Ini bagi lagi kreatif, kreatif dan inovatif. Karena kalau kita ya. Kita misalnya nih, kita punya produk jualannya cuma ini terus, ya dapatnya sedikit dong. Karena kan orang nggak mungkin beli tiap hari, tapi kita punya ini, kita punya ini, kita ada pilihan ini. Banyak gitu. Iya, tapi hampir setiap hari orang cari kita. Nah, inovasi gini, kalau dagangan kita udah mulai sepi, kita cari lagi nih ide, apa lagi nih yang bisa di-boomingin lagi. Gitu ya. Banyak banget nih yang sama Kanuni. Banyak banget nih. Ilmunya udah diguyur kayak hujan tadi pagi ke kita-kita. Moga-moga. Nah, satu lagi ini, jangan pelit membagi ilmu. Karena dengan kita membagi ilmu, kita akan dapat ilmu baru. Seperti yang Kanuni lakukan sekarang ini ya, berbagi ilmu ya Kak. Iya, jangan takut orang menyaingi usaha kita. Justru semakin banyak orang yang usaha, itu kita senang karena apa yang kita berikan bermanfaat bagi orang lain. Dan rezeki mah udah ada yang ngatur ya Kak ya, gitu ya. Kalau makanya urusan saingan ya, persaingan gitu ya Kak. Yang penting kitanya bener aja. Ada satu nih yang sekarang ini sih kata orang sih ladang amal ya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya punya kelompok atau punya kelompok di RT arisan atau teman-teman komunitas yang mau belajar wira swasta, misalnya aku mau bikin nasi box dong, boleh nggak tahu hitungannya sama cara masaknya? Aku siap, siap gitu. Memberikan tuh. Wah menarik ya. Kalau itu bentuknya sosial gratis, tidak ada biaya. Lalu aku mau dong belajar bikin kentang Mustafa atau belajar bikin yang lain, boleh. Berarti kita bisa buka kelas Kak. Kita buka kelas aja. Nanti itu apa bahasannya nanti. Berarti tapi usul mau belajar namanya Kakak ditampung. Moga-moga bisa segera di follow up ya Kak, supaya teman-teman lain bisa dapat manfaatnya dari situ gitu kan, dari ilmu Kakak. Kayaknya boleh tuh Kak. Nah kalau yang mau lihat-lihat bisa di Facebook Kakak, Catering Ben dan itu ada di Facebook, bisa lihat foto postingannya, misalnya Kak aku mau belajar dong yang makanan ini atau es doger gimana nih, karena es doger bisa buat usaha. Kalau wedding kan ada pondokan-pondokan itu es doger. Abang-abang es doger bikin kan di serut, Kakak bisa bikin dengan freezer, jadi kita bisa bikin di rumah. Tipsnya banyak banget dan bisa nih ya variasinya. Abis ini terus teman-teman nanti punya banyak namanya pengetahuan baru gitu, ilmu-ilmu baru dari dunianya Kanuni gitu kan, yang udah bertahun-tahun ini ya Kak ya. Sip.
Terima kasih banyak Kak Nuni, udah nggak terasa 60 menit, udah lebih loh Kak, udah lebih banget, udah inian extend nih. Kalau misalnya ini udah dipakein apa namanya alarm udah bunyi. Kalau Obrolannya ini Bang menarik dan menginspirasi sekali. Semoga obrolan kita mudah-mudahan ini membawa banyak manfaat ya Kak ya, dan membawa kebaikan buat sahabat-sahabat Ikasa semuanya. Untuk para sahabat Ikasa yang mau berpartisipasi nih sekalian juga Kak, yang mau mengiklankan produknya atau usahanya, silakan hubungin Humas Ikasa, nanti kita liput atau nanti kita undang untuk jadi narasumber seperti Kanuni sekarang bisa menginspirasi sahabat-sahabat Ikasa lainnya. Terus semoga juga bisa membawa kebaikan ya Kak ya buat teman-teman sekalian. amin. Nah, itu tujuannya ya. Nah, itu tujuannya. Menarik Kak, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir berpartisipasi di acara ini. Mohon maaf kalau akhirnya panjang karena susah gitu loh untuk menghentikan bendungan informasi gitu. Dan oh ya nanti itu urusannya nanti Pak. Tidak lupa kita juga mengimbau ya Kak ya, kan kita masih dalam keadaan pandemik ya. Untuk itu juga tetaplah kita mengingatkan ke teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, tetap jangan buka masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, kalau nggak perlu berkerumun nggak usah. Terus kalian kalau mau makan enak, udah tinggal telepon Kanuni aja, selesai lah. tetap Nah, yang di kantor udah boleh oret-oret nih. Iya, nanti yang mau jualan atau mau jadi reseller abis itu bisa kalau misalnya, tadi gimana? Tinggal telepon saya nanti kita yang ngubungin Mbak Nuni. Iya kan Nuni? Iya, kalau ada yang iya kita siap membantu. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Nuni untuk kesempatan dan waktunya sama kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung buat teman-teman semuanya. Jangan lupa nantikan edisi ngobrol bareng Ikasa minggu depan dengan narasumber lain yang kita belum bisa kasih tahu sekarang supaya penasaran gitu ya Kak ya. Tapi yang yang penting hari ini kita dapat ilmu yang banyak sekali dan manfaat sekali. Jauh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kan Rosi tutup ya acara Ikasanya ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai sudah acara Ikasa hari ini. Buat teman-teman yang belum nonton, nanti kita liput lihat di IG TV dan mungkin ada rekamannya juga kali di Facebook, saya nggak tahu deh, nanti itu sama tim Ikasa, tim virtualnya Ikasa. Baiklah, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.